time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Putri Ulfa Kamalia, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter. Di sini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai fungsi, tugas, dan peran dari Bank Sentral. Sebelum kita masuk ke video pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Inilah anggota kami. Yang pertama ada Anwar Ramadan dengan NIM 155. Yang kedua ada Septiani Mulyasari dengan NIM 131. Yang ketiga Kurnia Ayu Ningrum dengan NIM 170. Yang keempat Nur Hanifa dengan NIM 139. Yang kelima Amanda Laudia dengan NIM 160. Yang keenam ada Tatia Febriana dengan NIM 127. Yang ketujuh Muhammad Rafli Setiawan dengan NIM 171. Dan juga saya sendiri tentunya Wiranti Syafira Mauludia dengan NIM akhiran 130. Oke, gak perlu lama-lama. Sudah kenal dengan anggota kelompok? Lanjut kita ke pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh Bu Septi. Halo, saya Bu Septiani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari Bank Sentral. Jadi, apa sih Bank Sentral itu? Nah, Bank Sentral atau Bank Pusat di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di negara tersebut. Bank Sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan juga sistem finansial secara keseluruhan. Di Indonesia sendiri, fungsi Bank Sentral itu diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Manda. Pembahasan kali ini akan membahas tentang fungsi Bank Sentral. Yang pertama ada Bank Sirkulasi. Bank Sentral atau Bank Indonesia adalah pemegang hak tunggal atau hak otorisasi dalam pengedaran uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua, Bankers Bank. Bank Sentral adalah bankir dari bank-bank. Dalam hal ini, Bank Sentral berkedudukan sebagai salah satu sumber dana bagi bank lain. Yang ketiga ada Lender of Last Resort. Bank Sentral adalah pemberi pinjaman pada tingkat terakhir. Artinya, Bank Sentral dapat memberikan pinjaman kepada bank dalam bentuk fasilitas kredit likuiditas darurat. Yang keempat ada pelaksana kebijakan moneter. Sebagai pelaksana kebijakan moneter, Bank Sentral mengeluarkan kebijakan melalui beberapa instrumen moneter, antara lain cash ratio. Yang kedua ada operasi pasar terbuka. Yang ketiga ada fasilitas dicontoh. Yang keempat pengawasan kredit secara selektif. Dan yang kelima ada tingkat nilai mata uang asing. Bahasan fungsi dari Bank Sentral yang terakhir yaitu ada menjaga posisi likuiditas negara. Bank Sentral menjaga posisi likuiditas negara, di mana termasuk di dalamnya masalah pengaturan dan penatausahaan neraca pembayaran Indonesia. Oke, untuk kali ini sampai di sini ya. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Tatia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas Bank Sentral. Yang pertama, memutuskan dan menjalankan kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat untuk menjaga nilai rupiah tetap stabil. Selanjutnya, yang kedua, menetapkan tingkat suku bunga tertentu sebagai acuan untuk aktivitas ekonomi. Yang ketiga, mengoperasikan pasar uang dan pasar valuta asing untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar melalui berbagai instrumen. Yang keempat, mengelola dan mengembangkan mekanisme pembayaran agar efisien dan lancar dalam kegiatan ekonomi. Yang kelima, melakukan pengawasan terhadap bank-bank umum untuk memastikan stabilitas sistem keuangan nasional. Yang keenam, memberikan pinjaman likuiditas kepada bank-bank yang menghadapi kesulitan keuangan untuk mencegah terjadinya krisis sistematik dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudara Hani.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai wewenang dari Bank Sentral yang memiliki beberapa poin-poin penting. Poin yang pertama yaitu menjual dan membeli surat berharga pemerintah, yaitu dilakukan lewat operasi pasar terbuka atau OPT untuk menambah atau mengurangi uang yang beredar. Lalu poin yang kedua yaitu menentukan tingkat diskonto dengan cara mengendalikan bunga pinjaman antar bank. Lalu poin yang ketiga yaitu mengatur cadangan wajib minimum dengan cara menentukan presentasi simpanan bank yang harus ditahan di bank sentral. Untuk poin yang keempat yaitu mengatur kredit dengan mengarahkan penyaluran kredit agar sehat dan produktif. Untuk poin yang kelima yaitu membuat aturan standar dan prosedur dalam peredaran uang, yaitu mengatur pencetakan, distribusi, keamanan, dan penarikan uang agar beredar layak di masyarakat. Untuk poin yang keenam sendiri yaitu mengawasi kegiatan lembaga keuangan dengan memastikan bank atau lembaga keuangan sehat dan sesuai aturan. Untuk mengetahui sejarah Bank Indonesia lebih lanjut akan dijelaskan oleh Pak Anwar. Selanjutnya, sejarah Bank Indonesia. Bank Indonesia berawal dari The Javasi Bank atau DJB yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1827 sebagai bank sirkulasi dan komersial untuk mengelola keuangan di Hindia Belanda. Setelah pendudukan Jepang dan kembalinya Belanda, pada tahun 1953, pemerintah Indonesia mengambil alih DJB dan mendirikan Bank Indonesia sebagai bank sentral dengan tugas utama di sektor moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Pada tahun 1968, BI dipisahkan dari fungsi komersialnya dan diberi peran tambahan sebagai agen pembangunan. Selanjutnya, BI didirikan sebagai lembaga independen dengan tujuan tunggal menjaga stabilitas rupiah di Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Bank Indonesia, selanjutnya ada materi tentang berdirinya Bank Indonesia yang akan dijelaskan oleh Bunia. Bank Indonesia atau BI didirikan pada tanggal 1 Juli 1953. Sebelum berdirinya Bank Indonesia, Indonesia menggunakan bank sentral warisan Belanda yaitu De Javaanse Bank atau DJB yang didirikan pada tahun 1828. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia menasionalisasi DJB pada tanggal 1 Juli 1953 secara resmi mengganti dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Negara. Halo, bertemu lagi dengan saya Bu Syafira. Dari penjelasan sejarah dan berdirinya Bank Indonesia tadi, penasaran nggak sih tujuan dari Bank Indonesia sebagai bank sentral itu seperti apa? Nah, sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu yang pertama, kestabilan nilai mata uang terhadap barang atau jasa yang tercermin dari laju inflasi. Yang kedua, kestabilan terhadap mata uang negara lain yang diukur dari fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung 3 pilar yang merupakan bidang tugasnya. Ketiga pilar tersebut sebagai berikut, yaitu A. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, B. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang terakhir C. Stabilitas sistem pembayaran. Sekian dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.